Hai sahabat sejarah, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita dihimbau untuk bekerja dan belajar dari rumah. Maka dari itu, Hima Prodi Pendidikan Sejarah sehubungan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional mengadakan suatu program, yaitu program Question and Answer mengenai Hari Pendidikan Nasional, di mana dalam program ini kami menghadirkan Ayahanda Piki Sentri Pernantah SPD MPD sebagai pemateri yang merupakan dosen pendidikan sejarah FKIP Universitas Riau. Program Question and Answer ini mengangkat tema pendidikan yang berdaya saing. Kami telah menerima pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh pemateri kita. Nah, pada penasaran kan apa saja pertanyaan dan bagaimana penjelasan dari pemateri? Silakan simak penjelasan berikut ini. Baiklah, kita langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, yaitu mau tanya dong Pak, gimana cara Bapak membagi waktu untuk belajar? Silakan Bapak dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terkait dengan strategi atau cara untuk membagi waktu belajar di tengah-tengah kesibukan. Satu hal yang terpenting yang harus kita ingat adalah setiap melakukan kegiatan atau aktivitas apapun bentuknya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah fokus dan berkonsentrasi. Artinya apa? Kita tidak memiliki waktu yang banyak untuk belajar, atau kita tidak memiliki porsi belajar yang dari pagi hingga malam. Saya kira tidak ada orang yang seperti itu. Nah, hanya beberapa jam mungkin waktu kita untuk belajar, sehingga kita manfaatkan itu betul-betul untuk kita mengerjakan apa yang sedang kita targetkan atau apa yang sedang kita pelajari. Kalau saya biasanya untuk belajar itu waktu yang pas dan terbaik untuk saya adalah tengah malam. Nah, itu adalah ruang hening bagi saya untuk menambah wawasan atau untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya konsentrasi atau sifatnya serius. Nah, sehingga saya akan tidur dengan lelap apabila saya sudah menyelesaikan tugas-tugas saya dengan baik. Mungkin itu yang pertanyaan yang pertama. Oke, baik. Berarti kunci utamanya fokus dan konsentrasi ya Pak. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagi tips dong Pak, cara mengajar yang baik dan benar agar siswa mudah memahami apa yang disampaikan. Silakan Bapak dijawab. Pertanyaan yang kedua terkait dengan cara mengajar yang baik agar siswa memahami materi yang sedang kita sampaikan. Sebagai seorang guru, kemampuan dasar mengajar yang 8 poin itu, itu harus sangat perlu kita kuasai. Nah, lain dari itu ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan untuk menjadi guru yang baik atau mengajar yang baik. Yang pertama itu adalah percaya diri ya. Kalian harus percaya diri untuk mengelola kelas, untuk menguasai kelas. Nah, untuk mendesain kelas seperti apa yang akan kalian laksanakan. Lalu yang kedua, tentu penguasaan materi. Siswa akan mengerti atau paham terkait dengan materi yang kalian sampaikan apabila kalian juga mampu memahami secara betul-betul, lalu menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana yang mampu diterima oleh siswa. Nah, yang selanjutnya gunakanlah strategi-strategi media, ya, pendekatan metode yang menarik, yang sesuai dengan karakteristik atau kondisi dari siswa kalian yang ada di kelas. Nah, untuk selanjutnya cobalah untuk memahami situasi siswa, mendekatkan diri secara emosional, ya, membangun kedekatan emosional sehingga siswa itu menjadi lebih dekat dengan kalian dan dia menaruh perhatian terhadap apa yang kalian sampaikan.
Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kita lanjut kepada soal berikutnya ya, yaitu apakah pendidikan Indonesia sudah termasuk dalam konteks pendidikan yang berdaya saing? Dan bagaimana karakteristik dari pendidikan yang berdaya saing itu? Silakan Pak dijawab. Apakah pendidikan Indonesia sudah berdaya saing? Dan apa itu pendidikan berdaya saing? Untuk menjawab pertanyaan ini, konsep pendidikan berdaya saing yang perlu kita pahami adalah pendidikan yang dipersiapkan atau dijalankan beracuan kepada persaingan global atau beracuan kepada tantangan perkembangan zaman. Untuk saat ini, isu yang berkembang adalah pendidikan abad 21 atau 4.0. Nah, bagaimana pendidikan di Indonesia harus mampu bersaing di tengah-tengah 4.0. Bagaimana proses digitalisasi, literasi baru yang dikembangkan, sehingga pendidikan kita juga harus memiliki relevansi dengan hal-hal yang terbarukan seperti itu. Lalu yang kedua, apakah pendidikan Indonesia sudah berdaya saing? Saya kira untuk menuju ke sana, ini masih banyak PR-PR kita, masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi pendidikan berdaya saing itu tidak hanya sekedar slogan, tapi bagaimana implementasi di lapangan itu memang benar-benar berdaya saing. Tetapi kalau kita lihat problem atau kondisi pendidikan Indonesia hari ini, mungkin saya kira masih menuju ke berdaya saing. Belum sepenuhnya pendidikan kita, jika kita sandingkan dengan pendidikan luar negeri ya, nah itu sangat luar biasa kalau kita lihat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi momentum bagi diri kita untuk memperbaiki pendidikan nasional ke depannya, dimulai dari diri sendiri, sebagai pendidik, sebagai pembelajar, ataupun sebagai otoritas. Nah, saya kira perlu kita memikirkan ini, meniru dari negara-negara maju dari hal pendidikannya untuk bisa kita terapkan di Indonesia, sehingga pendidikan kita bisa berada di level yang mampu bersaing secara global dengan negara manapun. Baik, langsung saja kepada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini? Mengingat pembelajaran seperti itu tidaklah seefektif seperti pembelajaran tatap muka, dikarenakan tidak semua daerah jaringannya bagus. Bagaimana terkait dengan pembelajaran daring di kondisi saat ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama, sisi positif. Yang kedua, sisi negatif. Sisi positifnya adalah kita, baik guru, dosen, maupun mahasiswa, nah itu banyak belajar dari kondisi hari ini. Kita mulai banyak belajar hal-hal yang baru. Nah, kita mulai terbiasa dengan pembelajaran daring, dan ini saya kira menjadi langkah awal atau batu loncatan untuk kedepannya kita untuk melaksanakan pembelajaran yang juga berbasis daring. Kalau pendekatan yang sering disampaikan itu adalah blended learning, jadi pembelajaran tidak hanya bersifat konvensional atau tatap muka, tapi juga ada pembelajaran daring. Nah, karena di masa pandemi ini kita sudah terlatih untuk pembelajaran daring, saya kira nanti untuk menuju kepada blended learning itu akan memudahkan kita. Nah, itu sisi positif yang mesti kita lihat. Lalu sisi negatif dari kondisi ini, memang segala tujuan ataupun capaian pembelajaran yang ingin kita capai tidak akan sepenuhnya berjalan maksimal ya. Sehingga ini akan menjadi PR bagi kita untuk terus mengevaluasi diri bagaimana pembelajaran daring yang kita laksanakan itu, nah terus berupaya agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Lalu sisi negatif yang kedua, ini memang masalah kondisi geografis Indonesia yang tidak sepenuhnya berada di
daerah perkotaan, tapi daerah perdesaan yang minim jaringan, sinyal, internet dan sebagainya, ini memang menjadi tantangan bagi kita bersama. Nah, mudah-mudahan suatu saat Indonesia ini memang bisa terkoneksi dari segala sisi. Nah, di sana pentinglah pemerataan pendidikan tidak hanya di perkotaan, tapi harus sampai ke pelosok negeri. Nah, saya pernah visiting education ke Jepang, bahkan sampai ke desa-desa itu sekolahnya sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencapai ke arah yang demikian. Lalu sisi negatif yang ketiga, ini terkait dengan beban belajar ya. Karena pembelajaran daring itu tidak seperti pembelajaran konvensional, sehingga banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan secara mandiri oleh siswa. Nah, dengan banyak mata pelajaran atau mata kuliah, ini saya kira agak sedikit membebankan mereka dari hal segi tugas-tugas. Tapi mudah-mudahan saya berharap ini tidak menjadi alasan bagi para siswa ataupun mahasiswa untuk menjadikan itu alasan untuk tidak survive, untuk tidak fighting ya dalam belajar. Jadi apapun kondisinya, jalanilah dengan ikhlas, jalanilah dengan semangat, jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita, untuk mengasah diri kita, bahwa kedepannya akan semakin banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Nah, jadi anak bangsa Indonesia tidak boleh manja, harus kuat dan harus berani menghadapi tantangan, apalagi di tengah-tengah krisis wabah yang sedang melanda bangsa ini. Baik Bapak, terima kasih penjelasannya. Kita lanjutkan kepada soal yang terakhir, yaitu apakah sebenarnya arti pendidikan itu? Mengapa pendidikan harus memiliki daya saing? Dan mengapa pendidikan dapat dikatakan sebagai elemen yang dapat mengubah segala hal? Silahkan Bapak dijelaskan. Apakah pendidikan itu dan mengapa perlu berdaya saing? Serta ada yang mengatakan bahwa pendidikan adalah elemen yang mampu mengubah banyak hal. Saya mengutip pendapatnya Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional kita yang mengatakan pendidikan adalah usaha atau upaya memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani seseorang atau peserta didik untuk menuju kesempurnaan hidup. Artinya banyak hal yang harus kita lakukan apabila kita melakukan sebuah proses pendidikan. Tidak hanya wawasan yang kita tambah, tapi budi pekerti menjadi penting, dan jasmani kita atau keterampilan kita juga harus perlu kita tingkatkan. Nah, ini adalah definisi pendidikan. Sehingga itulah menjadi capaian pembelajaran, bagaimana belajar itu mampu meningkatkan sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu yang kedua, kenapa perlu pendidikan yang berdaya saing? Kita sebagai anak bangsa Indonesia yang juga sebagai warga dunia, tentu kita harus mampu hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kita harus mampu bersaing di tengah-tengah tantangan global. Maka pendidikan kita juga harus menyesuaikan dengan tantangan global. Nah, sekarang perlu adanya penguasaan keterampilan abad 21. Nah, kita sebagai masyarakat dunia juga harus menguasai itu apabila kita ingin bersaing dengan bangsa lain. Kalau kita tidak ingin bersaing dengan bangsa lain atau hanya di dalam negeri saja, tentu kita akan menjadi bangsa yang tertinggal dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Lalu yang ketiga, benarkah pendidikan merupakan elemen yang mampu merubah segalanya? Saya kira ini tidak salah pendapat seperti ini. Kenapa saya katakan demikian? Pendidikan itu tidak hanya dilakukan ketika dewasa, tapi pendidikan itu seyogyanya dilakukan semenjak dini, semenjak kecil. Bagaimana anak-anak bangsa itu kita didik semenjak dini dengan pendidikan wawasan, pendidikan budi pekerti luhur, keterampilan, sehingga kalau kita konsisten melaksanakan itu hingga dewasa, maka kita akan melahirkan generasi-generasi
terbaik bangsa, sehingga hal itu mampu merubah segalanya. Kalau budi pekertinya baik, tentu dia tidak akan melakukan berbagai tindakan-tindakan yang merugikan bangsa, korupsi, kriminalitas ya. Nah, tawuran dan sebagainya. Kalau wawasannya banyak atau pintar, dia mampu berdiri di podium manapun, di dunia, di muka bumi manapun. Dia mampu bersaing. Anak bangsa Indonesia mampu bersaing dengan siapa saja. Itu akan meningkatkan citra bangsa dan akan meningkatkan pendidikan nasional. Lalu keterampilan. Kalau anak Indonesia memiliki banyak keterampilan, maka anak-anak Indonesia akan menjadi anak-anak yang produktif, tidak menjadi konsumtif. Maka itu juga akan melahirkan ide-ide baru, lapangan kerja, kedaulatan bangsa dari pangan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pendidikan adalah elemen penting untuk mengubah bangsa Indonesia, dan itu harus dilakukan semenjak dini secara konsisten hingga dewasa. Nah, itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan dan juga pembahasan dari pemateri kita, yaitu Ayahanda Vicky Sentri Pernanta, SPD MPD. Semoga dengan sesi question and answer ini dapat menambah wawasan kita semua. Sekian, terima kasih. Salam sejarah, jas merah.